bisnis di Sapa Indonesia pagi hari ini, saudara. Saya Paskalis Siswari. Saudara, transaksi digital hingga kini sebenarnya belum dihitung sebagai komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Padahal sebenarnya sektor ini dalam beberapa tahun terakhir perkembangannya cukup pesat. Kita cuplik data dari Bank Indonesia, di bulan Mei saja transaksi total di 14 marketplace terbesar di Indonesia mencapai 24 triliun rupiah. Nah, melihat beberapa tahun ke belakang, tren transaksi digital ini memang cenderung naik, apalagi sekarang juga pandemi, masyarakat merasa lebih aman berbelanja lewat genggaman tangan dibanding kalau harus datang ke mall atau ke pusat perbelanjaan atau ke toko. Ditambah kelebihan lagi dari belanja daring ini, punya keuntungan buat para konsumen, ini bisa membandingkan harga antar toko mana nih yang paling murah, emak-emak banget pokoknya. Dan tren belanja daring ini kemungkinan akan makin meningkat di tahun-tahun ke depan. Anda lihat angkanya, pengguna internet di Indonesia dari data yang diriset oleh We Are Social dari kuartal 1 tahun lalu ke kuartal 2 maksud kami tahun ini, peningkatannya ada 25 juta orang menjadi 175,4 juta orang di kuartal 2 2020. Peningkatan yang cukup pesat dan berarti ada 60% warga Indonesia ini sudah menggunakan internet, meskipun ada fakta bahwa infrastruktur internet dari Sabang sampai Merauke ini nggak seimbang. Ada daerah yang baik sekali, ada daerah yang kesusahan belum mendapatkan infrastruktur internet. Nah, kalau melihat dari jumlah penggunanya yang terus meningkat makin dari tahun ke tahun, ada juga yang fakta unik nih dari riset yang sama, bahwa ternyata waktu berselancar pengguna internet di Indonesia ini jumlahnya atau waktunya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan warga secara global atau masyarakat dunia. Di Indonesia hampir 8 jam per hari dari riset yang dilakukan. Sementara di dunia ini 6 jam 43 menit per hari. Ini kaum rebahan banget nih Indonesia. 8 jam per hari untuk waktu berselancar. Ada yang media sosial, ada yang games, film, dan juga belanja menjadi salah satunya untuk waktu berselancar sepanjang hari dari riset yang dilakukan. Selama pandemi ini, tren belanja daring ini juga ternyata meningkat. Nah, Badan Pusat Statistik ini meriset, saudara, ada survei bahwa dari 1.000 responden yang dinilai, ternyata 42 responden ini mengaku belanjanya meningkat karena pandemi. Ada lagi datanya bahwa 45% responden yang diriset ini memilih belanja di rumah karena merasa lebih aman. Jauh dari virus, tidak perlu bertemu orang ataupun pergi ke toko. Jadi ini trennya yang harus dilihat pemerintah, apakah memang harus menjadi salah satu komponen nih untuk pertumbuhan ekonomi. Karena sepertinya belanja daring ini masih bergeliat di tengah pandemi dan di tengah sebenarnya ekonomi sedang turun. Riset yang sama juga melihat bahwa bahan makanan menjadi komoditas paling tinggi yang dibelanjakan oleh masyarakat selama pandemi. Yang kedua adalah kesehatan, karena saat pandemi ini orang lebih sering beli vitamin, lalu juga untuk hand sanitizer, masker. Nah, 20% responden ternyata memilih kesehatan untuk dibeli. Baru terakhir 8% adalah untuk makanan dan minuman. Nah, kalau belanja daring makin banyak dipilih, pertanyaannya apakah marketplace juga makin sibuk nih transaksinya? Kita akan langsung berbincang dengan Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Monica Rudiono. Selamat pagi, Mbak Monica. Selamat pagi. Sehat, Mbak, pagi ini? Iya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan Bapak sekalian? Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Ini kayaknya sehat, sumringah karena transaksinya kayaknya makin tinggi nih Lazada. Apakah ada penjualan yang cukup baik selama pandemi ini, Mbak? Kebutuhannya atau kenaikannya berapa besar? Jadi memang seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Paskalis tadi, memang kami melihat terjadinya peningkatan dalam penjualan online di platform Lazada, dan memang terlihat ya perilaku konsumen ini berubah di era pandemi ini. Di awal kami melihat bahwa terjadi pergeseran dari pembelian-pembelian yang sifatnya lebih wants menjadi yang sifatnya lebih needs.
Ya, Hmm. barang-barang seperti grocery, seperti alat-alat kesehatan tentu saja itu mengalami peningkatan yang lumayan pesat di awal masa pandemi. Tapi kesininya kami melihat juga bahwa sekarang eee, produk-produk yang lain udah mulai picking up lagi nih, gitu. Seperti Tapi Mbak? memang terlihat sih bahwa pengunjung yang datang itu makin meningkat dan mereka stay gitu ya. Jadi terbukti adanya repurchase, mungkin juga perubahan perilaku yang tadinya belanja offline menjadi belanja online sekarang. Hmm, berapa peningkatannya Mbak kalau boleh dilihat dari persentasenya nih, jumlah yang masuk dan juga nilai transaksinya berapa berapa persen ada peningkatan dibanding sebelum pandemi nih Mbak? Eee, Peningkatannya cukup signifikan, namun maaf sekali saya nggak bisa nyebutin angka, tapi sangat signifikan sih Mmm. kami bisa melihat. Oke. Kalau kita boleh tahu juga nih Mbak, sebenarnya jumlah mitra penjual di Lazada ini ada berapa banyak? Lalu kalau dibandingkan berapa banyak yang, mitra ini adalah UMKM? Oh, kami mitra di Lazada jumlahnya tentu saja ribuan ya. Dan dalam masa pandemi ini kami pun bekerja sama dengan program pemerintah yaitu eee, Bangga Buatan Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang silam. Nah, dari kegiatan itu saja angka di akhir Juni dari platform yang berpartisipasi itu terjadi peningkatan penambahan UMKM yang sudah on board di platform online itu hampir 1 juta. Oke. Jadi memang terlihat peningkatan yang sangat luar biasa dari penjual-penjual UMKM. Jadi di Lazada pun kami memiliki kanal khusus yaitu belanja buatan Indonesia untuk membantu para penjual UMKM ini untuk bisa tetap bertumbuh dan tetap growing selama masa pandemi, begitu. Mungkin masih banyak Mbak, tadi kan ada 1 juta UMKM yang mendaftar, mungkin masih banyak UMKM-UMKM yang pengen masuk ke digital, pengen masuk ke Lazada supaya penjualannya semakin meningkat. Ada tips nggak Mbak? Atau caranya bagaimana sih untuk bisa menjadi mitra di, Lazada ini? Sebenarnya ada berbagai macam cara. Jadi yang paling mudah memang langsung aja ke situs Lazada, ke platform kami. Di situ langsung bisa mendaftar secara otomatis untuk menjadi penjual di Lazada. Mmm. Namun yang kami temui juga ada UMKM yang mungkin memerlukan bimbingan khusus, bimbingan tambahan. Nah, disinilah kami bekerja sama dengan Smesco di bawah naungan departemen departemen apa namanya, koperasi dan UKM? juga UKM. Mhm. Eee, Kami melakukan program kakak asuh untuk para UMKM yang masih kurang pede begitu ya Mmm. untuk masuk ke ranah digital. Jadi di sini peran Lazada adalah kami membantu melatih kakak-kakak asuh, dan kakak asuh di sini adalah seller-seller kami yang sudah sangat handal dan yang sudah sangat paham bentuk gimana sih caranya untuk berjualan di platform kami. Jadi dengan bantuan mereka ini, para UMKM itu bisa dibimbing, bisa mendapatkan banyak ilmu, tapi juga dibantu untuk setup tokonya, sampai gimana caranya melakukan penjualan gitu. Jadi sebenarnya banyak cara, dari yang mandiri sampai yang benar-benar dibimbing gitu. Nah, Oh, ini oke. semua tergantung dari UMKM itu sendiri. Jadi kalau memang saya pede, saya udah merasa saya bisa daftar langsung. Nah, begitu dia daftar langsung, nanti itu pelatihan akan terus berjalan sejak dia masuk terus selama dia berada di Lazada Mmm. begitu. Tapi ini kan kalau melihat Mbak, marketplace nih ada sekarang di atas 10 lah ya di Indonesia, ada 14 marketplace, persaingannya makin ketat gitu Mbak. Nah, apakah memang atau tips trik-trik dari, promo, kan biasanya nih ada nih promo-promo tanggal cantik atau promo-promo, tengah tahun gitu, itu terbukti sukses nggak sih Mbak sebenarnya menambah konsumen? Eee, kami kami sangat percaya bahwa pada saat kami melakukan promo, itu bukan hanya karena kami memberikan harga yang menarik ya,
bukan hanya karena semata-mata seller-seller dan brand-brand yang ada di platform kami. Mbak Monica. Oke, tampaknya kita terganggu komunikasinya, tapi bisa saya simpulkan bahwa tadi memang terjadi peningkatan selama pandemi, lalu juga jumlah UMKM. Mungkin Anda UMKM mau mencoba untuk bergabung di Lazada menjadi salah satu taktik juga untuk Anda UMKM bisa meningkatkan penjualan Anda. Tadi kita akan sudah tersambung dengan Vice Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Monica Rudiono. Saya akan coba sapa kembali. Selamat pagi, Mbak Monica. Masih mendengar suara saya? Ya, maaf Oke. tadi terputus Iya, ya, tadi Mbak. terputus. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir, Mbak. Sebenarnya promo apa sih yang paling efektif menarik konsumen? Kalau bagi kami promo yang paling efektif adalah promo yang relevan. Jadi di platform kami menggunakan teknologi di mana kami dapat mengetahui sebenarnya apa sih yang sedang dicari oleh customer, apa yang tren-tren sekarang ini, dan dari situ kami bekerja sama dengan para seller dan juga brand-brand yang ada di platform kami untuk memberikan harga yang menarik dan penawaran-penawaran paket-paket promo yang menarik bagi para konsumen kami. Sehingga tidak saja mereka mendapatkan barang-barang dengan harga yang lebih bersaing, dengan harga yang lebih murah, tetapi juga barang-barang yang memang relevan, yang memang dicari oleh konsumen kami. Oke, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Cerita di Kompas Bisnis hari ini, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia, Monica Rudiono sudah bergabung pagi ini. Terima kasih Mbak Monica, sehat selalu. Terima kasih Mbak Paskali, selamat pagi. Selamat pagi. Kita akan kembali lagi usai jeda, saudara.